SD dan SMP akan dilaksanakan di tahun 2026 nanti. Peserta tes kemampuan akademik SMA dan SMK adalah peserta didik kelas 12. Sifatnya tidak wajib sekali lagi. Namun satuan pendidikan wajib memfasilitasi bila ada peserta didik yang akan mengikuti tes kemampuan akademik. Jadi tes kemampuan akademik ini untuk SMA dan SMK itu adalah peserta kelas 12. Sifatnya tidak wajib. Namun satuan pendidikan tetap wajib memfasilitasi bila ada pesdik yang akan mengikuti tes kemampuan akademik. Barangkali itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan para kausola. Sekali lagi saya mohon pamit tidak bisa mengikuti sampai selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kasudin, Bapak Muhammad Fahmi atas arahannya kepada kita semua. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas Pak. Ya, saya live ya, mohon izin. Ya, siap Pak. Siap. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari para narasumber yang akan dimoderatori oleh Bapak Rifki. Ada Pak Rifki ya? Halo Mas Rifki. Siap Bu, ada. Ya, ada Bu, ya. siap Bu. Monggo Pak Rifki. Di sini ada dua narasumber, ada Bu Neni dengan Pak Indra. Monggo disilakan diatur seperti apa nantinya kepada Mas Rifki. Saya persilahkan. Lanjut Mas. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman, proktor. Alhamdulillah bisa berkumpul hari ini untuk melaksanakan paparan tentang asesmen nasional dan TKA, tes kemampuan akademik. Alhamdulillah narasumber kita udah ready pada hari ini, Pak Indra dari Dinas Pendidikan dan Bu Neni dari Dinas Pendidikan juga. Untuk tidak berlama-lama, kita langsung aja menuju paparan Bapak Indra yang pertama. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Indra, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Dengar jelas, Pak. Dengar, Pak. Kami di sini jelas, dari tim dinas berdua, Bapak Ibu ya, dari saya Indra Permana dan satu lagi teman saya Mbak Neni. Mbak Neni mana Mbak Neni? Hadir Pak. Oke, siap. Mohon admin host dijadikan Mbak Neni sebagai co-host karena materi pertama akan dibawakan oleh Mbak Neni terkait persiapan ANBK tahun 2025, Bapak Ibu. Jadi nanti kita bagi dua. Ya, nanti saya akan menjelaskan terkait TKA. Mbak Neni akan menjelaskan terkait ANBK. Materi pertama ANBK kepada Mbak Neni, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Indra, Pak Rifki selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur, Bapak Ibu Kasih Persekolahan di wilayah Jakarta Timur 1. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah serta seluruh peserta kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Ibu, karena atas rahmat-Nya hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas memenuhi undangan kita ya di Sudin Jakarta Timur 1. Izin Bapak Ibu, pagi ini kita akan berdiskusi mengingatkan kembali persiapan-persiapan apa saja yang akan kita lakukan sebelum melaksanakan asesmen nasional. Mohon izin saya share screen Bapak Ibu ya. Kemute Mbak Neni. Kemute. Baik, siap. Sudah tampak Bapak Ibu ya? Sudah tampak. Berkaitan dengan persiapan asesmen nasional, tentu ini masih
tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Ya, bahwa siapa sih yang melaksanakan AN itu? Bahwa yang melaksanakan asesmen nasional itu adalah seluruh satuan pendidikan yang sudah memiliki NPSN dan terdaftar di Dapodik untuk seluruh jenjang, Bapak Ibu ya. Jadi barangkali di wilayah Jakarta Timur 1 ada satuan pendidikan yang tahun lalu ya belum punya NPSN sehingga tidak mengikuti AN, maka tahun ini bisa mengikuti. Karena salah satu syaratnya adalah harus sudah memiliki NPSN dan terdaftar di Dapodik. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam waktu yang dekat ini terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional, beberapa persiapan harus dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan. Kenapa? Karena di tanggal 21 rentangnya sampai dengan 27 Juli secara serentak mulai dari jenjang SD sederajat sampai dengan jenjang SMA sederajat akan melaksanakan simulasi. Dan simulasi ini mohon Bapak Ibu diperhatikan, ini adalah simulasi yang berbasis aplikasi. Kenapa saya sampaikan demikian Bapak Ibu? Karena tahun lalu ada persepsinya melaksanakan simulasi itu adalah yang latihan soal pada lamannya Pusmendik. Nah, itu beda lagi Bapak Ibu ya. Kalau yang disediakan oleh Pusmendik itu adalah latihan-latihan soal untuk anak-anak mempelajari soal-soal literasi dan numerasi. Nah, sementara untuk di rentang waktu 21 sampai dengan 27, secara serentak kita akan melaksanakan yang namanya simulasi. Persiapan pelaksanaan AN ini kita awali dengan simulasi, tetapi tentunya perangkat dan kesiapan sumber dayanya di satuan pendidikan harus juga sudah disiapkan secara maksimal, ya, agar nanti pada saat pelaksanaan asesmen nasional yang utama tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan simulasi tersebut, tidak diwajibkan melibatkan peserta didiknya. Kenapa? Tujuan dari simulasi itu adalah mengukur kesiapan infrastruktur, baik dari tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat pusat, ya. Kemudian datanya itu masih menggunakan data dummy, Bapak Ibu, pada saat pelaksanaan simulasi nanti. Belum melibatkan siswa atau data siswa yang sesungguhnya. Jadi pada saat nanti di rentang tanggal 21 tersebut, itu adalah datanya data dummy. Nah, kemudian untuk pelaksanaan gladi bersih, setiap jenjangnya itu dilaksanakan secara berbeda-beda, ya. Untuk di jenjang SMA sederajat akan melaksanakan gladi bersih mulai tanggal 28 sampai dengan 31 Juli. Jadi 1 minggu setelah simulasi, ya, di rentangnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa sih bedanya pelaksanaan simulasi dan gladi bersih? Nah, untuk gladi bersih, baru nanti setiap satuan pendidikan melibatkan peserta didik dan pelaksanaannya sebagaimana pelaksanaan asesmen nasional di utamanya nanti, yaitu jumlah siswanya sesuai dengan jumlah siswa yang terdaftar di DNT. Ya, itu nanti akan melaksanakan gladi. Setiap jenjang itu waktunya berbeda. Jenjang SMP sederajat itu di 18 sampai dengan 24 Agustus. Kemudian jenjang SD sederajat akan melaksanakan gladi bersih tanggal 8 sampai dengan 14 September dan 22 sampai dengan 15 sampai 21 September. Jadi untuk SD lebih panjang Bapak Ibu waktunya pada saat melaksanakan gladi bersih, ya. Nah, begitupun dengan pelaksanaan NBK utamanya, itu setiap jenjang berbeda. Perlu Bapak Ibu ketahui bersama, pelaksanaan asesmen nasional tahun ini lebih dulu dibandingkan tahun yang kemarin.
kalau tahun lalu itu kita SD selesai di bulan November ya. Tetapi tahun ini tanggal 5 Oktober itu pelaksanaan ANBK untuk jenjang SD sudah selesai untuk ANBK utamanya. Kenapa tidak sampai di bulan November? Karena di tanggal atau di bulan tersebut Bapak Ibu nanti untuk jenjang SMA sederajat ada pelaksanaan yang namanya tes kompetensi akademik yang nanti informasinya akan disampaikan oleh Pak Indra Bapak Ibu ya. Jadi bulan Oktober selesai kegiatan asesmen nasional untuk jenjang SD. Nah, untuk itu Bapak Ibu demi mensukseskan pelaksanaan asesmen nasional seluruh jenjang khususnya di wilayah Jakarta Timur 1, mari kita sama-sama untuk mempersiapkan berkolaborasi mensukseskan asesmen nasional mulai dari persiapan pelaksanaan ya demi menjadikan nilai untuk mutu di satu pendidikan meningkat daripada tahun yang kemarin. Nah, terkait dengan AN Bapak Ibu, itu masih dengan status dan moda yang sama dengan tahun lalu. Ada yang namanya statusnya pelaksananya mandiri, yang mana asesmen nasional dilaksanakan oleh satuan pendidikan tanpa menumpang ke sekolah yang lain. Ini untuk seluruh jenjang ya. Nah, sementara moda pelaksanaan, Provinsi DKI Jakarta masih berkomitmen untuk melaksanakan asesmen nasional secara modanya daring atau modanya online. Jadi untuk itu, apa sih yang harus disiapkan oleh satuan pendidikan terkait dengan moda pelaksanaan tersebut? Bapak Ibu, yang harus diperhatikan terkait dengan moda daring tadi adalah yang paling utama adalah bandwidth internet itu harus stabil pada saat melaksanakan asesmen nasional, ya. Nah, kemudian mohon diperhatikan perangkatnya. Saya yakin untuk Jakarta Timur 1 sisi perangkat sudah hampir terpenuhi secara jumlah minimal, Bapak Ibu ya, apalagi jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita sebelum pelaksanaan simulasi ini dipastikan kembali barangkali pada saat tahun kemarin pelaksanaan asesmen nasional selesai, Labcom-nya sudah ditutup ya, atau di SD misalnya tidak dibuka-buka lagi itu perangkat ya. Jadi untuk persiapan itu sebelum pelaksanaan simulasi kita pastikan Bapak Ibu seluruhnya sudah berfungsi dengan maksimal. Kemudian Bapak Ibu, tadi yang disampaikan di awal terkait dengan simulasi dan gladi bersih, jadi tidak dilibatkan siswanya, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu di satuan pendidikan mau melibatkan silakan. Nah, untuk jenjang SD, karena kebetulan datanya belum ada DNS, maka fleksibel saja sejumlah di kelas tersebut yang tadi disampaikan oleh Kasudin. Siapa yang akan diuji cobakan atau mencoba aplikasi pada saat simulasi, ya. Tetapi untuk jenjang SMA itu datanya sudah berproses, Bapak Ibu. Nanti dapat menghubungi tim data di wilayah Jakarta Timur 1 untuk jenjang SMA sederajat. Ada Pak Nurjaman, kemudian ada juga Pak Suhapri untuk jenjang SMK, Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah spesifikasi perangkat, baik itu untuk komputer proktornya maupun klien, tidak banyak perbedaan dengan tahun sebelumnya. Ya, tetapi syukur-syukur di satuan pendidikan sudah mengupdate dari sisi spesifikasi seluruh perangkat yang akan digunakan. Ya, karena nanti persiapan awal untuk asesmen nasional merupakan juga persiapan awal kita menyambut pelaksanaan kegiatan TKA. Yang mana kegiatan tersebut juga sama membutuhkan perangkat yang cukup untuk digunakan pada saat pelaksanaan nanti. Recording in progress.
Kemudian Bapak Ibu terkait dengan aplikasi proktor, ya ini yang harus diperhatikan oleh setiap proktor di satuan pendidikan, yang mana setiap tahapan ini yang saya tampilkan ini Bapak Ibu tidak boleh terlewat dan harus secara berurutan dilakukan oleh proktor. Nah, biasanya ada tahapan-tahapan yang lupa untuk dilakukan oleh setiap proktor satuan pendidikan. Ya, jadi mohon kiranya Bapak Ibu nanti yang bertugas sebagai proktor di satuan pendidikan untuk memperhatikan alur dan tahapan-tahapan sampai dengan siswa atau peserta tersebut bisa melaksanakan tes atau mengerjakan soal. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu terkait aplikasi. Kenapa kita hanya sekilas terkait dengan AN? Karena ini sifatnya mengingatkan kembali terkait dengan perangkat dan apa saja yang harus kita siapkan. Terkait aplikasi Bapak Ibu nanti di laman ANBK, jangan sampai salah mendownload sesuai dengan spesifikasi yang digunakan oleh setiap satuan pendidikan. Ya. Untuk yang lupa akses pada laman ANBK, nanti dapat menghubungi tim teknis di wilayah Jakarta Timur 1 setiap jenjangnya. Karena Bapak Ibu nanti akan melihat mendownload aplikasi yang terbaru yang akan digunakan untuk pelaksanaan simulasi nanti. Ya. Lalu di situ pastikan yang didownload itu spesifikasinya sesuai dengan komputer yang akan digunakan. Ya. Nah, selain ANBK Bapak Ibu mengenal yang namanya survei lingkungan belajar. Yang mana survei lingkungan belajar ini adalah untuk guru dan kepala sekolah Bapak Ibu yang terdaftar di Dapodiknya setiap satuan pendidikan. Dari mana sumber datanya? Sumber data itu semuanya bermula dari Dapodiknya sekolah. Kemudian aliran datanya ke Perval SP dan Perval PTK. Seluruh PTK yang terdaftar di satuan pendidikan akan dan harus mengisi survei lingkungan belajar. Jadi tolong diperhatikan Bapak Ibu ya. Jangan sampai masih ada PTK di rentang waktu belum juga mengisi. Ini adalah fitur dashboard di Sulinjar, Bapak Ibu, yang nanti dapat dilihat oleh proktor di satuan pendidikan. Ya, kemudian nanti setiap satuan pendidikan dapat melihat daftar PTK yang harus mengisi survei lingkungan belajar di satuan pendidikan tersebut. Ya, jadi nanti juga dapat dikonfirmasi bagi PTK yang sudah tidak aktif. Misalnya ada yang sudah pensiun. Nah, ini ada menunya Bapak Ibu ya yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan. Ada konfirmasi pensiun, kemudian mutasi, pilihannya di sini alih fungsi, dan lain seterusnya. Nanti satuan pendidikan dapat menyesuaikan sesuai dengan kondisi yang ada di satuan pendidikan. Nah, untuk survei lingkungan belajar ini, Bapak Ibu mohon kiranya, karena ini tidak hanya dari jenjang SD sederajat, tetapi juga mulai dari guru di jenjang PAUD sederajat, ya, atau TK, nanti seluruhnya akan memperhatikan jadwal yang tadi. Nah, kemudian ini Bapak Ibu tampilan login ketika PTK ya akan mengisi instrumen survei lingkungan belajar sesuai dengan akunnya masing-masing. Ya, jadi diperhatikan di sini ada yang berwarna hijau, itu artinya sudah diisi. Biasanya PTK lupa ya, sudah mengisi tapi tidak disimpan.
sehingga di progres itu terdaftar PTK-nya belum mengisi terkait dengan survei lingkungan belajarnya. Jadi mohon diperhatikan bagi seluruh PTK, baik guru maupun kepala sekolah nantinya, untuk benar-benar mengisi pada saat survei lingkungan belajar ini, memastikan datanya sudah tersimpan. Ya. Kemudian kalau sudah selesai, Bapak Ibu tinggal diklik tombol selesai yang tersedia. Ada konfirmasinya Bapak Ibu ya, sudah yakin atau belum untuk menyelesaikan instrumen yang Bapak Ibu isi nanti. Berikutnya adalah monitoring pengisian survei lingkungan belajar, dan ini dapat dilihat oleh seluruh PTK, bahkan kemudian Sudin maupun Dinas. Maka jangan heran ketika nanti di-share progres pengisian survei lingkungan belajar, masih banyak misalnya yang belum berwarna hijau atau belum 100%. Ini tergantung progres pengisian survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan Bapak Ibu. Ya, jadi tolong nanti benar-benar setiap satuan pendidikan memastikan PTK yang terdaftar itu sudah mengisi sulinjar seluruhnya. Berikutnya Bapak Ibu terkait dengan jadwal pendataan asesmen nasional. Kita lihat di sini ada timeline pendataannya untuk setiap jenjang SMA, SMP, dan SD sederajat Bapak Ibu. Ya. Ini kita perhatikan kapan DNT terbit, kemudian DNS, dan seterusnya. Maka data yang sudah masuk di dalam DNT inilah yang pesertanya akan mengisi atau menjadi peserta ANBK nantinya. Ya, jadi tolong diperhatikan setiap pendataan ini. Cut off datanya Dapodik Bapak Ibu untuk pendataan peserta ANBK itu masih menggunakan Dapodik yang semester kemarin, di tanggal 30 Juni tahun 2025. Nah, kemudian untuk sampling tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasudin bahwa untuk jenjang Dikmen atau SMA itu ya ada 45 plus 5. Ya, dipilih secara acak samplingnya. Ya. Tetapi nanti peserta utamanya adalah 40, kemudian cadangan 5. Untuk jenjang SD, Bapak Ibu, ada 30 peserta utama, ya, kemudian 5 yang cadangan. Dan proses sampling ini kita tidak memilih berdasarkan siswa yang seperti apa, ya, tetapi diacak melalui aplikasi yang namanya Bioportal. Ini pendataan Bapak Ibu di setiap jenjang, ya, pendataannya ada di semester genap, yaitu pada saat anak-anak di kelas awal setiap jenjangnya, SD kelas 4 kemarin, SMP kelas 7, kemudian untuk SMA sederajat ada di kelas 10. Ya, begitupun dengan paket A, B, C sampai dengan Ulia Bapak Ibu ya. Yang melaksanakan adalah kelas tengah, tetapi data yang diambil pada saat anak-anak di kelas awal. Bapak Ibu mungkin banyak yang masih bertanya, Bu, murid saya yang tersampling ada di antaranya ABK atau berkebutuhan khusus. Ya, seluruh peserta baik itu siswa yang non ABK, ya, termasuk yang ABK dengan catatan bisa belajar mandiri, maka mengikuti asesmen nasional. Di sini ada macam-macam kategori atau berkebutuhan khususnya, Bapak Ibu. Ya, silakan nanti bisa diperhatikan yang terdaftar di Dapodik itu untuk anak didiknya Bapak Ibu. Jika berkebutuhan khusus kategorinya yang mana? Ya, karena selama itu ketunaannya masih memenuhi, contohnya ada tunarungu itu masih bisa. Kemudian tunadaksa ringan, cerdas istimewa itu masih bisa mengikuti asesmen nasional. Nah, berikutnya Bapak Ibu untuk penambahan satuan pendidikan yang tadi saya sampaikan yang baru akan mengikuti AN, itu nanti dari satuan pendidikan dapat mengajukan ke kabupaten kota atau ke wilayah ya, untuk nanti kemudian ditambahkan di laman ANBK sehingga dapat mengikuti ANBK di tahun ini. Ya, barangkali ada satuan pendidikan atau mungkin yang tahun lalu masih aktif, tahun ini sudah tutup, maka silakan nanti dinonaktifkan keikutsertaan ANBK-nya melalui wilayah 1 Jakarta Timur.
Nah, ini kita beralih ke alamat pendataan ya Bapak Ibu, Bioportal. Ini aksesnya ada di level satuan pendidikan, kabupaten kota, dan juga provinsi sesuai dengan kewenangannya ya. Jadi sementara untuk laman ANBK masih sama, ada di anbk.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu, nanti sebagai persiapan untuk pelaksanaan asesmen nasional sudah mulai dapat mengisi, melengkapi data, baik itu kesiapannya, status pelaksanaan, jumlah komputer proktor dan klien, berapa bandwidth internetnya, silahkan nanti sudah mulai dilengkapi di laman ANBK. Ya Bu, saya lupa user passwordnya. Boleh silahkan nanti menghubungi tim teknis di wilayah 1 Jakarta Timur. Setiap jenjang sudah ada tim teknisnya. Ya Bapak Ibu, nanti ada SMK, ada Pak Suhapri, kemudian SMA bisa juga ke Pak Nurjaman dan teman-teman. Untuk SMP bisa menghubungi tim teknis yang jenjang SMP, SD ada Mas Rahman nanti untuk menangani setiap permasalahan yang ada di wilayah 1 Jakarta Timur, dan seluruh tim yang ada di wilayah berkoordinasi dengan di tim provinsi Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah akses satuan pendidikan pada laman Bioportal, berbeda dengan yang lamannya NBK ya. Setiap jenjang untuk Bioportal ini sudah ada aksesnya, Bapak Ibu nanti tinggal mencoba untuk mengakses laman tersebut ya. SMA sederajat, SMK sederajat, SMP, kemudian SD, SLB, dan paket Bapak Ibu ya. Untuk tahapan proses pendataan Bapak Ibu, ini seluruhnya dilakukan tidak oleh satuan pendidikan. Ya, untuk mengenerate sampling itu ada di kabupaten kota atau provinsi sesuai dengan kewenangannya. Jadi Bapak Ibu nanti menerima data berdasarkan kewenangan satuan pendidikan, yaitu datanya nanti sudah di-generate oleh provinsi atau kabupaten kota, sehingga Bapak Ibu bisa melihat siswa mana yang tersampling dan yang tidak. Nah, proses sampling Bapak Ibu berdasarkan dengan jumlah sampling setiap tingkatan dengan melihat jumlah keseluruhan siswa di kelas tersebut. Bu, saya siswa di kelas 5-nya hanya 30. Sementara tadi disampaikan Pak Kasudin 30 utama 5 cadangan. Nah, Bapak Ibu berarti seluruhnya mengikuti AN. Ya, begitupun dengan jenjang SMP dan SMA. Satuan pendidikan akan mempunyai cadangan peserta AN apabila jumlah siswa di kelas tersebut melebihi jumlah siswa sampling minimal. Ya, jadi artinya kalau jenjang SMA tadi 45 misalnya plus cadangan, berarti di atas itu nanti akan disampling secara random. Tapi kalau misalnya kurang dari itu, seluruhnya akan mengikuti. Itu Bapak Ibu ya, terkait dengan sampling. Jadi tidak dipilih satu persatu, maunya sekolah ini siswa A, B, C, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu tadi sudah di awal terkait dengan import data, kemudian generate sampling, sampai dengan generate nomor peserta. Nah, ini kewenangan setiap pengguna akun di setiap levelnya, ya, provinsi, kemudian kabupaten kota bisa menambahkan, merubah atau menghapus ya setiap akun yang ada di wilayahnya masing-masing. Mungkin itu Bapak Ibu sekilas terkait persiapan asesmen nasional, sekaligus kita persiapan secara perangkat untuk menyambut pelaksanaan TKA ya. Mudah-mudahan sukses pelaksanaan asesmen nasional tahun ini, sangat sukses juga hasilnya untuk tingkat provinsi Bapak Ibu, karena suksesnya AM kemudian suksesnya TKA, hasilnya yang mudah-mudahan seluruh tingkatan dapat berkoordinasi, berkolaborasi untuk mensukseskan pelaksanaan asesmen nasional dan TKA mulai di tahun 2025. Terima kasih Bapak Ibu, dari saya sekilas sudah cukup, nanti dilanjutkan dengan Pak Indra di materinya TKA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bu Neni untuk sosialisasi asesmennya. Untuk tanya jawabnya nanti setelah eh, Pak Indra ya teman-teman ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Proktor. Kita lanjut ke materi selanjutnya tentang TKA, tes kemampuan akademik oleh Bapak Indra. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Indra. Baik, terima kasih Mas Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi semua Bapak Ibu. Terima kasih sudah diundang di sini Bapak Ibu dalam rangka sosialisasi ANBK dan TKA. Tadi Mbak Neni sudah menggambarkan secara umum terkait ANBK yang insya Allah mudah-mudahan ini bukanlah hal yang baru bagi kita. Karena ini ANBK sudah tahun kelima ya Bapak Ibu ya. Tahun kelima, namun memang dari susunan kegiatannya memang sangat mepet ya. Baru selesai kita SPMB, lalu minggu ini kita MPLS, Senin depan kita sudah melakukan simulasi ANBK. Ibu-ibu yang mepet banget waktunya. Kayaknya dikejar-kejar gitu ya. Kayak dikejar-kejar ini sebenarnya mau ngapain sih gitu ya. Dikejar banget gitu ya. Jadi sebelum saya masuk ke TKA Bapak Ibu, kembali saya ingatkan jadwal-jadwal yang memang harus segera kita siapkan minggu-minggu ini Bapak Ibu. Ya, jadi jadwal-jadwal yang harus kita lakukan dan harus kita persiapkan. Ini tolong Bapak Ibu nanti sudah sangat mendekati sekali ya, sangat mendekati. Jadi tolong nanti semua satuan pendidikan sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya. Tadi sampaikan oleh Pak Kasudin, siapkan segala sesuatunya, komputernya dan lain-lain. Bapak Ibu, agar informasi terkait ANBK dan TKA ini dapat Bapak Ibu dapat ketahui secara langsung, maka saya mengharapkan Ibu Bapak dapat mengfollow Instagramnya Pusmendik ya, Pusmendik, agar Bapak Ibu mendapatkan informasi terbaru terkait pelaksanaan asesmen nasional maupun TKA. Ya, karena sumber-sumber informasi yang kami dapatkan adalah dari Pusmendik ini sendiri, Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu sudah dapat langsung hari ini membuatkan SK tim kepanitiaan ANBK tahun 2025 gitu ya. Bagi yang SMK berarti juga menyiapkan tim untuk TKA 2025 gitu ya, SMA dan SMK. Ini jadwal Bapak Ibu dapat cek jadwal ini mungkin tadi yang disampaikan oleh Mbak Neni bersifat tabel, namun di sini sudah cukup jelas sekali Bapak Ibu. Ya, sudah ada grafik-grafiknya, sudah ada gambar-gambarnya sehingga mungkin ini menjadi lebih jelas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat perhatikan. Tadi sampaikan oleh Mbak Neni bahwasanya kita ANBK ini sudah online semua, berarti kita tidak ada sinkronisasi. Namun yang persiapkan adalah saat ini silakan Bapak Ibu login kembali ke akun BOAN-nya, lalu akun ANBK-nya, segera login, ya, lalu perbaiki data-datanya, persiapkan semuanya Bapak Ibu. Nah, langsung simulasinya itu nanti data-data pesertanya, daminya, ID proktor dan lain-lain itu sudah dapat diakses pada tanggal 21 sampai dengan 24 Juli. Ya. Jadi tanpa menambahkan proktor pun Bapak Ibu data anak peserta didik sudah masuk nih. Ya. Nah, simulasi ini hanya sekali. Ya. Jadi kami harapkan proktor dan teknisi wajib ikut. Proktor dan teknisi wajib ikut. Jadi kalau sisa peserta didiknya nggak usah ikut, nggak masalah. Ya, tidak masalah karena memang tidak mengharuskan peserta didik untuk ikut simulasi ini. Namun kami harapkan seluruh proktor dan teknisi di satuan pendidikan ini dapat mengikuti simulasinya. Silakan simulasi ini bebas, mau ikut 1 hari, 2 hari, atau 4 hari boleh. Tentukan waktunya sesuai dengan waktu kelenggangan sekolah masing-masing. Misal saya mau ikut yang tanggal 1, tanggal 22 aja, nggak masalah gitu ya. Jadi silakan, tapi kami minta sebisa mungkin satuan pendidikan ikut simulasinya. Ya, jadi proktor dan teknisinya ikut untuk melihat nih komputer proktor saya masih bagus nggak ya? Ini komputer klien saya masih bagus atau tidak ya? Gitu, connect atau tidak internetnya, pastikan gitu ya.
Dan pastikan juga internetnya sudah terbayar, ya jangan diblokir nanti pas pelaksanaan diblokir. Listriknya sudah terbayar, gitu. Jadi segala macam infrastrukturnya dipersiapkan. Ya, apakah nanti ada aplikasi terbaru terkait Sambro-nya, Sambro klien atau komputer Proctor browsernya yang baru segala macam itu tolong dicek kembali di web ANBK. Ya, jadi silakan dicek kembali Bapak Ibu. Ya, ini jadi saya harapkan Bapak Ibu karena memang simulasinya hanya sekali, lalu langsung nanti dilanjutkan dengan gladi bersih, maka kami harapkan dari tim provinsi semua sekolah melaksanakan simulasi ini, walaupun hanya sekedar login atau misalnya Bapak Ibu gurunya mau ngelihat soal ANBK seperti apa, monggo silakan gitu ya. Tapi yang penting simulasi ini untuk menguji kemampuan sistem secara terpusat maupun kesiapan infrastruktur di sekolah gitu ya, sehingga nanti pada saat gladi bersih, karena gladi bersih nanti sudah langsung menyatakan peserta didik, wajib gladi bersih menyatakan peserta didik yang sudah masuk DNT, maka peserta didik ini wajib diikutkan di gladi bersih. Nah, itu hanya satu kali tuh gladi bersih, lanjut langsung pelaksanaan ANBK utamanya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tolong persiapkan sebaik mungkin pelaksanaan ANBK tahun 2025 ini. Ya, ini jadwalnya. Silakan Ibu Bapak cek, dapat dilihat di IG-nya Pusmendik. Baik, kita lanjut ke TKA, Ibu Bapak. TKA ini yang memang yang baru ya. TKA baru. Baik, sudah terlihat Ibu Bapak tampilan presentasi saya? Sudah, Pak. Oke, baik, makasih Pak Rifki. Baik, tes kemampuan akademik TKA tahun 2025 ini aturannya adalah, jadi Bapak Ibu ada sudah dua dasar hukum yang terkait TKA. Yang pertama adalah Peraturan Mendikdasmen nomor 9 tahun 2025 tentang tes kemampuan akademik. Mungkin Bapak Ibu kepala sekolah dan pihak sekolah sudah menerima ini, ya sudah bertanya-tanya, wah ini tes kemampuan akademik apa lagi ini ya, gitu. Ya, lalu dikuatkan kembali dengan keputusan Mendikdasmen nomor 95/M tahun 2025 tentang pedoman penyelenggaraan tes kemampuan akademik. Jadi kalau di peraturan nomor 9 itu tentang tes kemampuan secara umum, nah di Mendikdasmen nomor 95-nya adalah tentang pedoman penyelenggaraannya. Ya, jadi pedomannya sudah dibuat Bapak Ibu. TKA ini sifatnya kalau misalnya Bapak Ibu membaca di Permendikdasmen nomor 9, sifatnya tidak wajib. Ya, tidak wajib, namun hasilnya dapat digunakan. Nah, tes kemampuan akademik atau TKA ini digunakan untuk mengukur capaian akademik pada beberapa mata pelajaran tertentu. Jadi tidak semua mata pelajaran beredar mungkin di IG, di TikTok dan lain-lain. TKA nanti akan seperti apa gitu ya, pengganti UN dan lain-lain. Ini berbeda Bapak Ibu. Jadi mengukur capaian akademik pada beberapa mata pelajaran tertentu. Yang kedua, melengkapi sistem penilaian yang ada saat ini. Tidak menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan. Jadi artinya TKA ini tidak merubah asesmen yang dilakukan di sekolah. Ada ujian sekolah atau portofolio dan lain-lain, tidak ya. Tidak. Hasil TKA tidak menentukan kelulusan dari satuan pendidikan. Kelulusan tetap ditentukan oleh satuan pendidikan. Jadi TKA ini bukan alat untuk menentukan kelulusan. Ya, TKA bukan alat untuk menentukan kelulusan. Jadi alat kelulusan semuanya ditentukan oleh satuan pendidikan, ya. Lalu yang keempat, hasil TKA sebagai salah satu bahan pertimbangan. Bapak Ibu lihat, hasil TKA sebagai salah satu bahan pertimbangan seleksi jenjang pendidikan selanjutnya dan penyetaraan antar jalur pendidikan. Yang terakhir, hasil TKA dapat digunakan untuk keperluan seleksi akademik lainnya serta sebagai acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Bapak Ibu ini dijelaskan di sini sebagai salah satu bahan pertimbangan seleksi jenjang pendidikan selanjutnya. Kemarin di hari Selasa kami rapat di Dinas Pendidikan dengan Bu Tri dan seluruh Sudin, ya Bapak Ibu.
Dinas Pendidikan Pak Wakadis, Pak Sekdis selaku Ketua AN Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa mewacanakan TKA untuk jenjang SD dan SMP ini untuk diwajibkan, ya. Jadi mewacanakan TKA untuk jenjang SD dan SMP untuk diwajibkan, ya, untuk diwajibkan. Kenapa? Karena mengingat hasilnya ini dapat dipertimbangkan sebagai alat seleksi jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi kemungkinan kalau memang ini nanti diwajibkan, maka hasil TKA ini akan menjadi salah satu bahan pertimbangan SPMD tahun 2026. Disampaikan Bapak Ibu, salah satu, bukan utama. Jadi mungkin bisa saja menjadi pengganti nilai Sidanira, gitu ya, menjadi salah satu pengganti nilai Sidanira, nilai rapotnya, gitu ya. Namun prestasi-prestasinya ya bisa tetap dilakukan, gitu ya. Jadi hanya sebagai pengganti nilai rapot Sidaniranya, gitu. Lanjut Bapak Ibu, TKA memungkinkan adanya evaluasi individu yang lebih terstandar, namun tetap mendorong kepemilikan atau ownership dan penguatan kapasitas pemerintah daerah. Untuk materi ujiannya, TKA SMA SMK, ini ada mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan 2 mapel pilihan. Jadi kalau SMA dan SMK itu ada 5 mapel totalnya. Sementara untuk TKA jenjang SMP, MTS, TKA jenjang SD dan MI adalah hanya 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Yang mungkin secara harfiahnya kita bilang litnum lah ya, literasi dan numerasi gitu ya, lebih ke arah sana. Lalu komposisi soalnya, seluruh soal dari pusat untuk jenjang SMA dan SMK nih. Jadi seluruh soal untuk jenjang SMA SMK yang bulan Oktober dilaksanakan itu soalnya semua dari pusat. Ya, dari pemerintah pusat gitu ya, dari Pusmendik. Sementara untuk TK SMP dan MTS lalu SD dan MI ini soalnya sebagian pusat dan sebagian soal daerah atau kabupaten kota dengan koordinasi Pemda provinsi, ya. Jadi Bapak Ibu, nanti setiap suku dinas akan diberikan waktu atau diberikan kesempatan untuk menentukan memilih guru-guru terbaik jenjang SD dan SMP untuk didaftarkan ya sebagai tim koordinator pembuat soal TKA. Ya, yang rencananya nanti di bulan September itu akan ada seleksi guru-guru yang akan membuat soal TKA berbasis tingkat kota, tingkat provinsi Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk provinsi lain soal-soalnya berdasarkan kota dan kabupaten masing-masing. Sementara kalau Jakarta, karena kita semua berpusat di provinsi, maka nanti Dinas Pendidikan Provinsi melalui bidang SD, melalui bidang SMP akan mengumpulkan, ya, akan menseleksi guru-guru yang memiliki standar bagus dalam pembuatan soal-soal berbasis HOT, ya, High Order Thinking Skill, untuk diikutkan dalam sebagai koordinator pembuat soal, ya, yang nanti rencananya akan di SK-kan pastinya ya Bapak Ibu, nanti akan dikarantina untuk pembuatan soalnya. Jadi soalnya itu nanti ada soal pusat dan soal dari daerah. Kalau di Jakarta kita langsung soal provinsi, ya, gitu. Modanya semuanya modanya berbasis komputer. Jadi Bapak Ibu dari TKA, SMA, SMK semua berbasis komputer. Jadi belum bisa menggunakan handphone gitu ya, karena memang saat ini masih menggunakan komputer. Kita tunggu saja perkembangannya apakah nanti bisa menggunakan. Estimasi waktu pelaksanaan untuk jenjang SMA dan SMK itu di November tahun 2025 ini. Sementara untuk TKA, SMP dan MTS, SD dan MI itu di Maret sampai dengan April tahun 2026. Ya, jadi untuk yang SMA, SMK ini silakan bersiap-siap pendataannya, memilih mata pelajaran pilihannya. Kira-kira anak-anak ini nanti untuk jenjang SMA dan SMK, maka mapel pilihannya berbeda-beda tuh setiap anak. Kira-kira mereka anak-anak ini maunya mapel apa gitu ya, nanti saya jelaskan. Untuk SMP dan SD, berarti Bapak Ibu punya kesempatan untuk mendorong anak-anak bagaimana menyelesaikan soal-soal berbasis HOTS, agar mereka terbiasa ketika nanti soal-soalnya muncul soal-soal HOTS, anak-anak sudah mampu bisa mengerjakan gitu ya. Jadi nggak kaget dengan soal-soal yang hanya saat ini mungkin kita membuat soal hanya soal berbasis hafalan saja gitu ya. Mungkin hanya menghafal, maka mulai sekarang Bapak Ibu silakan memberikan materi anak-anak untuk dapat mengerjakan soal-soal berbasis HOTS ya, sehingga anak-anak nanti tidak kaget kita mengerjakan. Bapak Ibu, tipe soalnya pun hanya 2 tipe soal, yaitu pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks Bapak Ibu ya.
Jadi pilihan soalnya pun hanya ada pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks gitu. Jadi berbeda dengan ANBK yang ada soal memilih jawaban, klik and drag ya dan lain-lain. Jadi kalau untuk TKA itu hanya dua tipe soal, yaitu pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Gitu. Rencana jadwal pelaksanaan Bapak Ibu. Jadi pelaksanaannya ini Asesmen Nasional Kemampuan Akademik kita tadi untuk Asesmen Nasional sudah dijelaskan oleh Mbak Neni. Nah ini di Oktober untuk jenjang SMA SMK. SMA SMK nih kita mulai Bapak Ibu ini untuk yang warna biru ya, warna biru Oktober ini Bapak Ibu adalah simulasi pelaksanaan TKA tahun 2025. Jadi Bapak Ibu teman-teman SMK SMA ini sudah siap-siap nih simulasinya ya. Ini lalu ada gladi bersih tanggal 27 sampai 31 Oktober yang berwarna ungu. Ini adalah gladi bersihnya. Dan pelaksanaan TKA-nya itu tanggal 1 sampai tanggal 9 November. Ya, tanggal 1 sampai 9 November ini pelaksanaan TKA-nya. Lalu susulannya bagi anak-anak yang memang pada saat pelaksanaan utamanya bermasalah, sakit atau tidak hadir karena sesuatu hal, maka ada TKA susulan di tanggal 17 sampai tanggal 23 November. Bapak Ibu, ya. Ini seperti ini jadwalnya ya. Jadi ini seperti ini jadwalnya untuk jenjang SMA dan SMK. Yang SMP, SD, sabar dulu. Kita disuruh siap-siap dulu. Ya, menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan sumber dayanya, sehingga nanti kita siap untuk melaksanakan TKA jenjang SMP dan SD. Tujuan TKA adalah mengukur kesiapan akademik siswa untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Lalu menjadi bagian dari seleksi nasional berbasis tes. Bapak Ibu, menjadi bagian dari seleksi nasional berbasis tes. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, peserta TKA berbeda peserta dengan ANBK. Kalau ANBK itu hanya sampling 45 orang untuk SMA, SMP, dan SMK. Lalu untuk SD 30 plus 5 cadangan. Maka untuk TKA adalah pesertanya adalah kelas akhir. SD paket A sederajat adalah kelas 6. SMP paket B sederajat adalah kelas 9, SMA, SMK sederajat adalah kelas 12. Untuk SMK program 3 tahun adalah di kelas 12, untuk SMK atau MAK program 4 tahun adalah 13, di kelas 13. Murid berkebutuhan khusus dapat mengikuti TKA selama tidak memiliki hambatan intelektual. Bapak Ibu, selama tidak memiliki hambatan intelektual. Lalu nanti peserta juga wajib masukkan foto terbaru 6 bulan terakhir dalam bentuk dokumen digital. Bapak Ibu, nah ini seperti ini ya. Nah nanti pun juga Bapak Ibu pas pelaksanaan TKA akan ada pengawas silang. Lalu pengawas silang nanti akan ada lagi namanya pengawas penyelia. Ya, jadi pengawasnya diawasi lagi oleh pengawas penyelia. Karena memang sifatnya adalah seleksi nasional. Syaratnya Bapak Ibu, pelaksanaan TKA pertama memiliki NPSN aktif dan terakreditasi. Ya. Pak, sekolah saya belum terakreditasi. Baru sekolah baru, gimana mau melakukan TKA-nya? Maka sekolah yang belum terakreditasi dapat menumpang. Dapat menumpang ke sekolah yang sudah terakreditasi. Ya, ditumpangkan masalahnya. Ya. Ya sudah terakreditasi ya bisa mandiri gitu ya. Lalu yang ketiga, infrastruktur yang memadai, listriknya, komputer, jaringan internet. Yang pertama sumber listrik, ya jelas kita kan kalau di Indonesia sudah pakai PLN tuh, pastikan pelaksanaannya listriknya aman, gitu ya sudah aman. Yang sudah punya sumber lain, genset dan lain-lain ya alhamdulillah. Terus yang nggak punya ya tinggal berkoordinasi, mungkin nanti Sudin berkoordinasi dengan PLN untuk tidak melakukan pemadaman pada saat pelaksanaan TKA. Lalu minimal jumlah komputer adalah 1:3, artinya satu komputer dapat digunakan oleh maksimal 3 orang peserta dalam 3 sesi berurutan. Jadi kalau misalnya SD ada punya komputer 15, muridnya ada 60 orang, berarti itu bisa melaksanakan 3 sesi, ya, jadi 15 ya. Jadi satu hari 45, sisanya yang 15 orang lagi di sesi di hari kedua, gitu ya. Lalu internet stabil. Proktor dan teknisi yang berpengalaman dalam melaksanakan asesmen nasional. Nah ini Bapak Ibu terkait syarat-syaratnya. Ruang pelaksanaan. Ruang pelaksanaan, satu proktor menangani maksimal 40 komputer klien. Pak, di sekolah saya ada 80 orang atau tanggung Pak 50 orang satu ruangan.
Maka dibutuhkan 2 orang proktor, ya, karena 1 orang proktor maksimal melayani 40 komputer. Lalu 1 orang pengawas bertugas mengawasi maksimal 20 peserta. Jadi kalau satu ruang itu ada 40 orang, maka harus ada 2 pengawas. Pak, saya tanggung 21 orang, ya tetap 2 pengawas, karena 1 orang pengawas maksimal mengawasi 20 peserta. Memiliki pencahayaan dan ventilasi yang cukup, ya. Jadi cahaya yang cukup, tidak gelap, tidak redup, sehingga anak-anak dapat membaca dengan jelas soal-soal yang tampil di layar. Terbebas dari alat peraga. Nah, ini tentunya anak teman-teman SD yang mungkin kemarin AMDK-nya di ruang lab IPA, di apa gitu ya. Maka itu nggak boleh tuh ada alat-alat lab IPA, ada apa torso, ada peta dan lain-lain, itu dikosongkan, clear ya. Jadi tembok-temboknya tidak ada alat-alat peraga atau bahan-bahan ajar di situ. Jadi bebas dari alat peraga. Lalu dipasang pengumuman bertuliskan sedang berlangsung TKA, selain peserta, pengawas, proktor dan teknisi dilarang masuk ke ruang tes. Dilarang membawa perangkat komunikasi elektronik, kamera dan sejenis ke dalam ruang TKA. Ini berlaku untuk seluruh peserta maupun pengawas dan proktor. Jadi kalaupun proktor nanti masuk bawa handphone, ya handphonenya di silent gitu ya. Jangan mengganggu. Mata uji TKA tadi disampaikan SD SMP sederajat adalah bahasa Indonesia, lalu matematika, SMA SMA sederajat ada bahasa Indonesia, matematika bahasa Inggris dan 2 mata pelajaran pilihan. 2 mata pelajaran pilihan untuk jenjang SMA dan SMK adalah ada 18 mata pelajaran pilihan untuk jenjang SMA SMA paket C sederajat. Ini bisa memilih. Anak bebas memilih. Ada matematika lanjutan, bahasa Indonesia lanjutan, bahasa Inggris lanjutan, fisika, kimia, biologi, ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah, antropologi, PKN atau pendidikan Pancasila, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin, dan ke-19, yang 19 adalah khusus untuk jenjang SMK. Ya, jenjang SMK, produk atau proyek kreatif dan kewirausahaan ini adalah mata pelajaran pilihan pertama. Jadi yang nomor 19 ini, produk atau proyek kreatif adalah mata pelajaran utama. Pilihan yang pertama. Jadi yang kedua, baru memilih dari 1 sampai dengan 18 yang lain. Pak, gimana Pak? Anaknya senangnya IPA, tapi mau ngambil fisika sama antropologi. Boleh nggak? Boleh. Lintas, tidak masalah. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan bertanya, Pak, kalau di sekolah saya ada peminatannya informatika belum ada Bapak Ibu. Hanya 18 ini, ya, 18 pelajaran ini yang dapat dilanjutkan sebagai mata pelajaran pilihan TKA-nya, ya. Jadi sampai dengan saat ini baru ada 18 pelajaran ini yang dimasukkan ke dalam mata pelajaran pilihan. Jadi anak-anak boleh saja milih fisika sama ekonomi, kimia dengan biologi boleh, atau bahasa Indonesia dengan geografi, silakan saja. Silakan peserta didik yang memilih. Di satuan pendidikan, sekolah SMA dan SMK-nya, pastikan tuh ketika nanti di pendataan TKA-nya, itu jangan salah memilih mata pelajarannya. Jadi satuan pendidikan SMA SMK ini sudah bisa menanyakan ke peserta didiknya nanti mau TKA-nya mau mapel pilihannya apa dari 18 mapel ini. Untuk SMK berarti produk proyek kreatif perusahaan ditambah dengan 18 mata pelajaran yang lain, dipilih salah satunya. Gitu ya. Bentuk soal tadi saya sampaikan, bentuk soal TKA adalah soal objektif, pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Ya, pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Tidak seperti AMDK ada menjodohkan, ada click and drag dan lain-lain. Itu ada juga esai. Tapi di sini untuk TKA sifatnya adalah soalnya pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Waktu pelaksanaan TKA, Bapak Ibu, anak-anak ini 1 kali ujian. Jadi tidak untuk 2 mapel itu enggak 2 hari. Tapi 1 kali ujian itu untuk 2 mapel. Untuk SD dan MP sederajat, itu waktunya adalah 10 menit latihan, bahasa Indonesia 60 menit, matematika 60 menit. Gitu ya. Artinya ada 120 menit gitu ya. 130 menit waktunya. Jadi sesi 1 itu jam 7.30 sampai jam 9.40. Sesi 2 jam 10.10 sampai dengan 12.20. Sesi 3 13.30 sampai dengan 15.40. Jadi satu anak memiliki waktu 130 menit untuk melaksanakan TKA-nya. Dan ini hanya sekali. Indra sudah ikut TKA hari Senin. Di hari pertama, yang hari keduanya nggak usah ikut gitu ya. Jadi ikuti oleh Mas Rifki di hari keduanya gitu ya. Jadi makanya tadi
bisa saja sesinya ditambahkan, Pak komputer saya kurang, boleh nggak ditambahin? Silakan nih Bapak Ibu. Jadi silakan nanti diperhatikan Bapak Ibu. Jadi satu anak hanya 1 kali ujian. Itu sudah melingkupi 2 mapel sekaligus untuk jenjang SD dan SMP. Sementara untuk jenjang SMA dan SMK ini 2 hari. Satu anak mengikuti 2 hari ujian. Hari pertama itu terdiri dari 3 mapel utamanya. Jadi hari pertama bahasa Indonesia, matematika, lalu bahasa Inggris. Lalu hari keduanya adalah mata pelajaran pilihan pertama dan mata pelajaran pilihan kedua. Gitu. Jadi nanti SMA SMK itu nanti ada gelombangnya. Pak, nggak cukup komputernya untuk 2 hari ini. Berarti silakan kan nanti ada gelombangnya. Ada waktu pelaksanaannya, ada gelombangnya. Jadi 1 hari berapa orang itu. Tergantung jumlah komputer yang siapkan. Makanya Bapak Ibu siapkan komputernya, siapkan perangkat internetnya yang lain-lain. Kita kena Jakarta kita melaksanakan dengan moda online. Nah, Bapak Ibu lihat yang terbaru. Hasilnya seperti waktu zaman UNBK dulu, anak-anak mendapatkan SHUN, sertifikat hasil ujian nasional. Ya, sertifikat hasil ujian nasional. Di sini anak-anak akan mendapatkan mata pelajarannya nilainya berapa, kategorinya apa. Nah, di TKA pun anak-anak yang mengikuti TKA ini akan mendapatkan sertifikat hasil tes kemampuan akademik. Ya, sertifikat hasil kemampuan akademik ini akan diberikan Bapak Ibu kepada anak-anak yang memang mengikuti tes kemampuan akademik. Bapak Ibu disampaikan Bapak Ibu TKA ini sifatnya tidak wajib, namun disampaikan juga TKA ini nilainya atau hasilnya dapat digunakan sebagai alat seleksi, salah satu alat seleksi yang digunakan untuk masuk ke dalam jenjang yang lebih tinggi. Baik, itu Bapak Ibu terkait masalah TKA, mungkin nanti ada sedikit lagi tambahan yang akan saya sampaikan. Tambahannya sedikit Bapak Ibu. Nah, ini ada kewajiban peserta TKA mendaftar keikutsertaan TKA pada stasiun pendidikannya dengan mengisi format sesuai format surat pernyataan keikutsertaan TKA dan ditandatangani oleh orang tua wali murid. Menentukan 2 mata pelajaran pilihan untuk jenjang SMA SMK, ya. Lalu menyerahkan foto digital, ini biasanya sekolah yang mengadakan. Lalu memverifikasi data pribadi pada lembar DNS dengan menandatangani jika sudah sesuai. Ini kewajibannya Bapak Ibu peserta TKA ya. Lalu tata tertib, ini Bapak Ibu sudah sampaikan nanti ada tata penyelia pengawas. Jadi Bapak Ibu pengawas silang nanti akan diawasi oleh penyelia pengawas. Ya, jadi pengawasnya nanti wajib ikut Zoom. Ya, jadi pengawas-pengawas ruangnya nanti ikut Zoom, gitu ya, ikut Zoom. Dan nanti jadi pengawas silangnya akan diawasi juga oleh pengawas penyelia pengawas yang nanti penyelia pengawas ini akan ditentukan oleh Sudin atau dinas, gitu ya. Sekolah hasil TKA ini melakukan analisis respon atau jawaban peserta tes untuk seluruh mata uji, melakukan proses penilaian setiap mata uji pada peserta tes, menggabungkan nilai setiap mata uji peserta tes. Hasil TKA dilaporkan dalam rentang nilai 0 sampai dengan 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma, ya, dengan 2 angka di belakang koma. Penyerahannya Bapak Ibu hasil dari TKA akan disampaikan ke satuan pendidikan berbentuk daftar kolektif hasil TKA. Jadi kalau dulu namanya Danun, daftar hasil ujian nasional, maka tahun sekarang namanya DKHTKA, ya, melalui Dinas Pendidikan Provinsi, Kementerian Agama, ya, nanti akan diberikan sesuai kewenangannya. Hasil TKA setiap peserta akan disampaikan berbentuk sertifikat hasil TKA dan berupa dokumen digital atau cetakan dari satuan pendidikan masing-masing. Jadi nanti bisa digital, PDF, atau nanti dicetak oleh satuan pendidikan. Saya sama dengan ijazah itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, strategi meningkatkan hasil belajar tes kemampuan akademik, satuan pendidikan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, pendekatan berpusat pada siswa, peran serta orang tua dan masyarakat, kebijakan dan dukungan pemerintah daerah. Ya, jadi perbedaan TKA dengan ujian nasional ini Bapak Ibu. Status dan fungsi ujian nasional adalah penentu kelulusan, sedangkan TKA adalah alat seleksi untuk dan penjaminan mutu pendidikan. TKA bersifat sukarela bagi siswa dan bukan standar kelulusan. Pola soal UN cenderung lebih fokus pada hafalan, sementara TKA dirancang dengan soal-soal berbasis high order thinking skill yang mengasah nalar dan pemikiran tingkat tinggi. Fleksibilitas mata pelajaran, UN memiliki struktur mata pelajaran yang tetap, sedangkan TKA memiliki fleksibilitas terutama untuk jenjang SMA, SMK dengan mata pelajaran pilihannya.
Bapak Ibu, ini kesimpulan dan sarannya, ANBK dan TK bukan kelulusan, tujuan utama adalah perbaikan mutu pendidikan dan pemilihan calon mahasiswa secara adil dan objektif. Diperlukan dukungan semua pihak, dinas pendidikan, guru, siswa, sekolah, dan orang tua, pemetaan perangkat TKA dan monitoring persiapan TKA. Baik, itu Bapak Ibu paparan saya terkait TKA. Semoga penyampaian informasi sosialisasi awal ini dapat memberikan pemahaman lebih terkait Permendikbud nomor 9 tahun 2025 dan Kepmen nomor 95/M/2005 tentang pedoman pelaksanaan tes kemampuan akademik bagi peserta didik SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Pak Rifki untuk proses tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Indra, sangat jelas ya paparannya ya Bapak Ibu. Acara selanjutnya kita buka tanya jawab. Silakan resen, kita buka 3 pertanyaan pertama untuk sosialisasi ANBK dan TKA. Silakan. Jika ada yang ingin bertanya. Baru 1 Pak Samsudin, 2 Bu Ika, 3 Pak Yadi Sumayadi. Ya, silakan Pak Samsudin dulu. Silakan Pak Samsudin. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Yang pertama terkait AN ya di SD kelas 5 yang saya tanyakan. Selama ini kan kalau untuk 30 anak walaupun kami atau khususnya saya di CPU 03 ada 30 laptop atau komputer lah. Kenapa nggak bisa sekaligus harus 2 sesi gitu? Alasan utamanya apa? Terus yang kedua masalah tes kemampuan akademik TKA gitu ya. Sebelumnya kan ada isu salah satu syarat untuk masuk ke SMP. Apakah isu itu benar apa tidak? Tadi yang saya dengar, saya baca untuk tes kemampuan akademik itu tidak salah satu syarat untuk menentukan kelulusan dan untuk masuk ke SMP. Terima kasih, itu saja. Siap, Pak Rifki, saya Terima menjawab kasih, ya. Pak. Langsung jawab Pak Indra ya. Langsung jawab aja biar nggak lupa. Baik, Pak Samsudin. Yang melarang Bapak 1 sesi siapa, Pak? Saya, di sekolah saya, Pak, ini 45 anak langsung 1 sesi. Syaratnya 1, Pak, internetnya cukup. Nah, itu aja. Kalau memang kemampuan internet cukup, syaratnya standar adalah Bapak Ibu. Untuk 15 klien, kecepatan internet Bapak Ibu minimal 12 MB per second. Minimal 12 MB per second. Kalau kecepatan bandwidth internet Bapak Ibu di atas 50 MB, berarti sudah bisa untuk 30 orang dong. Ya, jadi silakan saja ketika memang kemampuan internetnya cukup, listriknya cukup untuk 30 peserta sekaligus, tidak masalah 1 sesi. Tidak masalah 1 sesi. Itu lebih baik lagi, berarti kan cukup selesai sebentar, selesai sudah. Ya, 2 hari hanya di jam 6.30 sampai dengan jam 7.30 sampai dengan 9 sudah selesai MBK-nya. Jadi tidak ada larangan Bapak Ibu harus 1 sesi. SMP itu banyak banget yang 1 sesi, Pak. 45 orang 1 sesi. SMA, SMK juga sama. Ya. Jadi kami tidak melarang Bapak Ibu untuk melakukan 2 sesi atau 1 sesi. Sesi itu dibuatkan untuk membantu sekolah yang belum memiliki kemampuan infrastruktur. Pak, komputer saya cuma 5. Mau melaksanakan ANBK secara mandiri, boleh nggak? Boleh. Sesi pertama 5 orang, sesi kedua 5 orang, sesi ketiga 5 orang. Berarti nanti ANBK jenjangnya itu ada 2 gelombang. Senin, Selasa totalnya 15 orang, lalu Rabu, Kamis 15 orang lagi. Pas tuh 30 orang ikut. Pak, komputer saya 30, mau melaksanakan 1 sesi. Ya monggo, silakan. Yang paling penting perangkatnya mencukupi. Ya. Dulu Pak saya cerita, waktu zaman UNBK tahun 2019, itu SMP Pak. SMP berbondong-bondong Pak, 300 komputer, itu 1 sesi Pak.
Satu sesi tuh ujiannya bareng-bareng tuh. Bayangin tuh Pak, 16 server, 20 server tuh Pak. Karena mereka masih semi online tuh. Ya tuh Pak Rifki 194 satu sesi ya Pak Rifki ya? Iya, Pak. Iya, Pak Tumeri di 167 255 satu sesi Pak. Yang penting infrastruktur siap. Kami tidak melarang itu. Infrastrukturnya siap, perangkatnya siap, semua siap nggak masalah. Silakan saja. Silakan saja. Jadi tidak ada larangan. Yang kedua, TKA akan digunakan sebagai salah satu alat seleksi. Tadi saya sampaikan di awal Pak, ketika rapat kami hari Selasa kemarin, Pak Sekdi menyampaikan mewacanakan Bapak Ibu karena belum dibuatkan keputusannya. Karena itu kan nanti akan digunakan tahun 2026 ya Pak ya. SD SMP kan tahun 2026. Mewacanakan bahwa tahun 2026 ini TKA akan digunakan sebagai salah satu alat seleksi SPMB yang akan menggantikan nilai rapot Sidanira. Gitu ya Pak ya. Jadi saya sampaikan Pak, tapi kita tunggu wacana ini apakah akan diwajibkan atau tidak. Kita tunggu hasil keputusan dari Dinas Pendidikan. Tapi yang jelas kita sebagai sivitas terbawah dari Dinas Pendidikan harus mendukung kegiatan TKA ini. Siapkan. Paling tidak sekolah ini sudah siap ini anak-anaknya. Yuk anak-anak kelas 6. Besok kalau sudah diwajibkan TKA, kamu udah siap dengan materi soal-soal HOTS. Ya Pak, infrastruktur sekolah Bapak siapkan. Oh, saya ada 120 anak Pak kelas 6-nya. Komputer cuma 30 Pak. Berapa sesi nih Pak saya? Berarti kalau Bapak jumlah siswanya ada 120, kan satu hari ada satu kali ujian. Ya kan? Nggak berulang-ulang. Nggak kayak NBK anaknya literasi hari Senin, Selasanya numerasi. Nah, TKA cukup satu kali. Cukup satu kali aja ujiannya. Jadi cukup satu kali ujiannya berarti kalau punya murid 120, komputer 30, berarti hari pertama 2 sesi aja tuh Pak. 2 sesi. Sesi pertama 30 anak, sesi kedua 30 anak, selesai. Hari kedua sesi pertama 30 anak, sesi kedua 20 anak, 120 selesai tuh 2 hari. Pelaksanaan TKA-nya beres tuh. Itu pengaturan sesinya dibutuhkan untuk itu. Jadi untuk jenjang SMP dan SD, TKA saat ini kita persiapkan dengan matang dari sisi SDM-nya, Bapak Ibu gurunya, dari sisi peserta didiknya, siapkan anak-anak ini agar mampu menjawab soal-soal berbasis HOTS. Ya, bukan hanya sekedar hafalan. Indonesia merdeka tahun berapa? 1945 kan gitu soalnya sementara. Mungkin nanti pertanyaannya, kenapa bukan Tan Malaka yang menjadi proklamator? Kenapa harus Bung Karno menjadi proklamator? Nah, itu kan memerlukan penalaran itu. Itu mungkin soal-soal seperti itu yang nanti akan muncul. Tapi mungkin nanti soalnya up to date ya Bapak Ibu, totalnya up to date gitu ya. Jadi anak-anak kita ajarkan bagaimana cara menjawab soal-soal berbasis HOTS, itu yang paling penting. Ya paling penting. Kenapa? Yang kami takutkan, Bapak Ibu, ketika soal TKA ini seluruh Indonesia melaksanakan TKA, lalu tiba-tiba muncul ego sektoral. Wah, waktu UN tahun 2019 itu Jogja selalu peringkat 1. Dihitung nih nilai tertinggi di Jogja berapa terhadap berapa gitu ya. Tiba-tiba Jakarta ikutan nilainya bawah, sementara kita adalah barometer pendidikan di Indonesia. Anak-anak kita nggak sanggup membacanya. Itu yang menjadi persoalan buat kita nanti. Makanya saya sampaikan, yuk kita siapkan sedini mungkin. Masih ada waktu kita untuk SD SMP, masih ada waktu beberapa bulan untuk mempersiapkan anak-anak ini untuk menyiapkan mental mereka, kemampuan membaca dan kemampuan mereka menulis soal atau mengerjakan soal-soal HOTS. Gitu ya Pak Samsudin ya. Gitu. Sip, lanjut. Silakan Pak Rifki. Sudah cukup jelas ya Pak Samsudin ya. Oke, selanjutnya Ibu Ike Mariati, silahkan Bu Ike diaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Indra dan timnya atas kesempatannya. Saya dari Kepala Sekolah SD, memang tadi dengar bahwa TKA itu nanti ada wacana akan diwajibkan untuk SD, itu yang membuat jadi agak kurang pas gitu. Karena kan kalau dilihat tadi dari aturannya itu kan bagi yang ingin saja gitu. Karena kan di sini ada aturan izin dari orang tua juga. Jadi kalau menurut ini hanya ini aja ya, kalau misalkan ada di dalam satu satuan pendidikan itu ada yang tidak mengikuti, itu kan bukan suatu dia keburukan untuk
satuan pendidikan tersebut gitu ya. Jadi menurut saya minta mungkin ada minimal dari satuan pendidikan itu bisa mengikuti TKA itu berapa siswa kalau itu masih berupa wacana. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di satu kelas itu pasti ada yang ANBK-nya, sedangkan yang ANBK itu ada yang keterangannya itu masih tidak masih belum diketahui apakah dia ada gangguan hambatan gitu ya. Jadi kan di sini tidak diwajibkan untuk mengikuti TKA. Itu juga tidak akan jadi permasalahan. Itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Terima Pak Indra, kasih silakan. Bu Ike. Ya, kan sampaikan tadi Bu, sebagai salah satu alat seleksi. Ya, ini Bapak Ibu, saya bilang wacana. Kalau sudah wacana diwajibkan, berarti Bapak Ibu tidak ada alasan untuk menolak. Kalau memang diwajibkan, berarti harus. Ya, sifatnya kalau udah wajib itu harus Bu, berarti semua peserta ikut. Dikecualikan tadi Bu, dikecualikan nanti anak ABK. Anak ABK yang memang tidak memiliki hambatan intelektual. Jadi yang masih bisa low learner, segala macam itu masih bisa ikut, gitu ya, masih bisa ikut. Mungkin nilainya nanti yang akan berbeda gitu ya, akan berbeda gitu. Jadi kan jelas tuh. Jadi yang tadi pesertanya yang ikut TKA adalah seluruh tadi kelas 6, kelas 12 dan kelas 9. Untuk ABK tadi saya bilang yang penting tidak memiliki hambatan intelektual yang sangat gitu ya, kayak ya benar-benar intelektualnya benar-benar tidak bisa lagi ikut pelajaran segala macam. Nah itu mereka masih bisa, tidak bisa ikut AMBK nggak masalah, tidak bisa TKA nggak masalah kan gitu. Tidak dipermasalahkan Bapak Ibu. Kalau tuna daksa dan lain-lain kan masih bisa itu ikut gitu ya, masih aman itu Bu ya. Disampaikan Bapak Ibu kalau sudah nanti sifatnya dinas pendidikan mewajibkan, berarti tidak ada alasan, berarti memilih sekolah-sekolah kalau tidak ikut nggak ikut ya. Kalau sudah namanya diwajibkan berarti semua wajib ikut Bu gitu ya. Tapi kami bilang sampaikan menunggu regulasi. Saya tidak bisa menyampaikan kapan berapa maksimal ikut ya, enggak. Kalau sudah wajib ya semua ikut gitu Bu. Dikecualikan tadi anak yang ABK yang intelektualnya rendah banget itu nggak bisa. Mungkin itu saja Bu. Jadi kalau sekarang sifatnya ya memang kalau di secara nasional memang tidak diwajibkan. Namun sekali lagi Bapak Ibu, tadi ada wacananya adalah kita akan menggunakan nilai TKA ini sebagai salah satu alat seleksi SPMB tahun depan. Ya, sebagai salah satu alat seleksi SPMB tahun depan. Artinya kalau misalnya dia mau ikut SPMB, berarti kan harus punya nilai TKA. Gitu kan? Kalau nggak punya nilai TKA, ikut SPMB-nya pakai apa? Kan gitu. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi makanya ini saya bilang, kita akan godok lagi dengan Dinas Pendidikan terkait hal ini. Kami akan melakukan kajian-kajian terkait penggunaan TKA ini, apakah nanti benar kita gunakan sebagai alat seleksi, salah satu alat seleksi di SPMB tahun depan untuk jenjang SMP dan SMA, maka nanti kita akan menunggu regulasinya Bu. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi hanya baru wacana, tapi insya Allah memang kalau kami setuju betul TKA ini digunakan sebagai alat seleksi agar lebih fair. Ya, saya sampaikan Bapak Ibu, lebih fair. Kenapa? Bu, ada sekolah-sekolah negeri dan swasta yang ngasih nilai rapotnya sempurna. Saya bingung, ada SD, SMP nilainya 100 rapot. Sesempurna apa anak itu? Ya, jadi kemarin ketika saya melihat nilai rapot anak-anak sedanira itu, ada kok ya nilainya 100 ya. Ini keren banget wali kelasnya nih. Gurunya keren banget yang ngasih nilai 100 gitu ya. Kan nilai rapot itu kan ada nilai ulangan harian, segala macam. Kok bisa 100 ya? Sempurna sekali. Sempurna sekali, itu yang saya bingung Bu. Karena ada itu. Sementara sekolah negeri ngasih nilai 80 saja ngos-ngosan. Ya, ngos-ngosan. Artinya kan nggak fair itu. Ya, nggak fair. Tapi kalau nilai TKA, itu kan murid langsung tuh. Teng, dari hasilnya sendiri tuh. Ya, kemampuan langsung tuh. Wah, bener kalau memang ini anak pintar, di TKA-nya hasilnya akan lebih abi apa ya? Kalau saya bilang lebih fair lah, lebih fair persaingannya karena memang kemampuannya seperti itu. Gitu Bu. Tapi saya sampaikan, TKA bukan alat satu-satunya untuk seleksi, tapi hanya sebagai salah satu alat seleksi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi hanya sebagai salah satu alat seleksi. Kita nanti belum lihat juknis SPMB-nya seperti apa gitu. Makanya sekarang yang saya sampaikan, yuk siap-siap dulu aja gitu. Kan lebih baik siap-siap daripada nanti begitu terjun, anaknya belum apa-ngapain gitu. Jadi lebih baik kita siap-siap, ini baru tahun ajaran baru, yuk siapkan sedari mungkin gitu aja Bu. Gitu Baik. aja. Ya, gitu Bu Baik, Ike ya. baik. Terima kasih Pak Indra. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Bu Ike. Selanjutnya, sebentar, kita bacain dari chat dulu ya.
Ada Iya. nggak ya dari chat? Yang dari chat izin bertanya untuk tanggal simulasi 21 sampai tanggal 27 apakah itu sekolah yang menentukan atau dijadwalkan tanggalnya? Kalau untuk AN sudah dijadwalkan ya, Pak Indra ya. Ya, jadwal AMBK simulasinya bebas. Yang penting kami minta satuan pendidikan ikut. Pak, saya bisanya tanggal 21 ya, monggo. Cuma sehari aja boleh nggak, Pak? Boleh. Pak, saya mau ikut 2 hari sekaligus, tanggal 21, 22, boleh. Pak, saya mau ikut 4 hari, boleh. Tapi saya minta laksanakan. Ya, jangan sampai nggak ikut simulasi. Ya, jangan sampai nggak ikut simulasi. Jadi ikut aja simulasinya. Mau cuma 1 hari. Pak, saya tanggal 24, tanggal 21 nggak bisa. Bisa tanggal 24, Kamis ya. Boleh, monggo silakan. Pak, saya pagi-pagi nggak bisa. Bisanya jam 10. Boleh, silakan. Nggak masalah. Ya, ikuti saja. Simulasi sesinya dibuka full. Tidak menggunakan kejaman kalau gladi bersih. Dan ANBK utama nanti sesinya dikunci. Tapi kalau untuk simulasi, Bapak Ibu, satu sesi itu dibuka full sampai jam 3 sore. Ah, saya bisa melaksanakannya siang, Pak, setelah anak pulang. Boleh, monggo silakan. Tapi kami minta, tim teknis minta, tolong laksanakan. Karena kami akan cek sekolah mana yang tidak mengaktifkan komputer proktornya. Ya, kami punya data nanti sekolah-sekolah mana gitu. Nanti akan kami tanya kenapa nggak ikut simulasi, ada masalah apa gitu ya. Itu nanti kita akan kayak sebagai inilah yang penting kita ngelihat. Ini jangan-jangan tadi kayak Mbak Neni bilang, AMBK-nya bulan November, Pak. Komputernya sudah masuk dalam lemari. Ya. Kemarin ada sekolah yang kebanjiran, Pak. Komputernya rusak. Nah, kan ada kesempatan untuk memperbaiki komputernya. Ya, Pak, jaringan internet saya kepakan tikus. Ya, perbaiki. Kan ada kesempatan supaya nanti pas pelaksanaannya sudah oke gitu, Om Rifki. Om Rifki, tadi Ya, ada yang baik. komen Terima kasih Pak Indra. ada yang komen tadi Pak Rifki di chatting, Pak, sekolah swasta nggak ada yang 100, Pak. Saya bilang, ada sekolah yang ngasih nilai 100. Ya nggak semua sekolah swasta, ada. Gitu, ya kan? Karena kenapa? Karena Iya, kemarin, ada aja. Bapak Ibu, SPMB Jakarta itu terbuka untuk umum, siapapun bisa melihat. Tiba-tiba ada orang tua protes, lapor ke dinas, kok ini bisa ada nilainya 100 di rapot? Nah, lo kita jawabnya gimana? Dinas pendidikan kan yang ngasih nilai rapot kan sekolah, bukan dinas. Ya, lalu kita jawabnya apa? Ya akhirnya kami konfirmasi ke sekolahnya. Bener nggak itu nilai 100? Kok bisa ya nilai 100? Tolong dong kasih tahu gimana cara nilai 100. Itu yang jadi bikin kita pusing. Kenapa orang tua protes? Ya, Ya, gitu. baik. Terima kasih Ya. Pak. Selanjutnya satu lagi. Izin bertanya, untuk kisi-kisi TKA kapan akan diinfokan ya Pak untuk kisi-kisinya? Kalau terinfo untuk jenjang SMA SMK insya Allah September nanti akan ada apa? Ada sih insya Allah ya September. Kalau untuk SD SMP kan tim penyusun soalnya belum dibentuk. Oh Ya, iya. iya. Tenang aja kan tim pembuat soalnya kan dari kita nih. Bisa saja nanti Bu Ike Mariati tiba-tiba ditunjuk sebagai tim pembuat soal kan ya Bu Ike ya. Bisa saja gitu kan, gitu bisa saja. Atau mungkin Bu Isna ini nih dari SMP atau SMA mungkin jadi tim pembuat soal kan bisa saja gitu ya. Kita nggak tahu tapi nunggu aja nanti Satu September. lagi Pak Indra. September nanti kita ada seleksinya Pak Rifki. Baru nanti kita lihat Ya, nih siap, siapa siap. yang gitu. Ya, satu lagi untuk hasil TKA nih untuk SMA kayaknya nih ya. Untuk hasil TKA bisa dipakai untuk penerimaan mahasiswa baru apa saja? Apakah sebatas SNBP atau memang kebijakan lain gitu? Apakah jalur mandiri dan sebagainya? Untuk SMA ya Pak Indra. Oke, baik. Pertanyaan ini sudah 2 kali saya terima nih. Sesi pertama kemarin di wilayah Jakarta Selatan 1 sama di Jakarta apa kemarin ya? Jakarta Pusat. Pertanyaan sama. Apakah nilai TKA ini akan digunakan untuk seleksi SPMB masih apa perguruan tinggi negeri jalur apa saja, Bapak Ibu? Terkait hal tersebut kita menunggu harmonisasi peraturan dari Kemdikdasmen dan Kemdikti. Karena sekarang kementeriannya beda. Ya, kementeriannya Dikti berbeda sendiri, Kemdikdasmen sendiri. TKA adalah inisiatif dari Kemdikdasmen ya untuk melakukan tes secara kolektif terhadap peserta didik. Nah, bagaimana nanti penggunaan nilai TKA oleh Kemdikti itu sedang dilakukan harmonisasi. Apakah nanti dan disampaikan Bapak Ibu, TKA tadi adalah sebagai salah satu alat seleksi ya, bukan utama sebagai salah satu alat seleksi.
Jadi nanti tunggu saja harmonisasi peraturan yang dibuat oleh dua kementerian ini, Kemdikti dan Kemdikbudristek terkait penggunaan data hasil TKA tahun 2025. Dalam waktu dekat pasti akan muncullah harmonisasi peraturan ini, Bapak Ibu, karena memang ini ada dua kementerian yang berbeda. Kalau tahun yang lalu kementerian masih sama, ya pasti dipakai itu ya, sudah pasti digunakan gitu, tinggal menunggu regulasinya untuk jalur apa. Gitu Pak Rifki. Ya, baik, terima kasih Pak Indra. Lanjut kita dari yang hand raise. Pak Kozin, silakan Pak Kozin dari SMP Al Azhar kayaknya. Silakan Pak. Diaktifin Kak, Pak mikrofon ya Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Indra, Siap, yang Pak. pertama, kami kan harus mensosialisasikan ke orang tua. Mm-mm. Bisakah kami minta PPT-nya? Itu yang pertama. Mm. Yang kedua, ada anak yang udah bersemangat ikut TKA, tiba-tiba pada saatnya dia sakit, adakah waktu susulan? Itu aja Pak Indra, makasih. Siap. PPT nanti akan Langsung aja, dibagikan Pak langsung Indra. ya. PPT akan dibagikan langsung Pak. Siap. Jadi setelah ini nanti PPT dibagikan. Terus untuk TKA susulan ada Pak. Tadi kan jadwalnya susulan Pak. Ya nanti ada susulan TKA susulan itu satu minggu setelah TKA utama bersama. Jadi TKA utama satu minggu off, lalu biasanya minggu ketiganya baru ada susulan. Jadi untuk mempersiapkan anak-anak yang memang sakit, lalu tiba-tiba kemana gitu ya Pak. Ya jadi ada susulan Pak gitu. Yang sudah terdaftar pasti dikasih susulan. Gitu Pak. Makasih Pak Indra. Ya. Untuk selanjutnya langsung aja Bu Isna ini dari SMP mana Bu atau dari SMA? Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Saya dari SDN Pulau Gebang 04. Siap, Ya. Bu Isnani. Ya, izin bertanya Pak, kalau tadi saya nggak salah nyimak ya berkaitan dengan TKA Pak, untuk SD emang masih tahun 2026 ya Pak ya, persiapan aja dari sekarang. Itu kalau nggak salah simak, tadi saya untuk masalah waktu ya Pak, pelaksanaan TKA untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika, itu jadi satu waktu ya, satu sesi, artinya maraton 120 menit untuk 60 menit Matematika dan 60 menit Bahasa Indonesia gitu ya Pak? Tuh. Nah, mungkin menjadi masukan aja Pak. Mungkin nggak sih anak-anak itu ketika menghadapi soal HOTS gitu ya, dengan 60 menit soal matematika dan 60 soal bahasa itu bisa mempertahankan konsentrasi dan fokus mereka untuk menganalisa soal gitu Pak. Itu hanya sekedar masukan, mohon dipertimbangkan. Ya, terima kasih Pak. Oke, jadi gini, untuk jumlah soalnya selama anak SD itu berapa soal yang akan ditampilkan, dikeluarkan itu juga kan belum ada tentuan, Bu. Hanya waktu saja tadi. Ya, berapa soal waktunya, apa waktunya 60 menit tadi waktu saja. Nanti apakah jumlah soalnya 60 soal atau 40 soal juga belum tahu nanti. Karena nanti kan ketahuan nanti pada saat nanti Bapak Ibu yang akan ikut seleksi tes pembuat soal kan nanti akan tahu lebih banyak tuh bagaimana soal-soalnya seperti apa gitu ya. Jadi sampaikan saja yang paling penting saya sampaikan tadi, siap-siap saja kita yuk. Siap-siap saja kita yuk, anak-anak belajar yang kelas 6 nih kita ajarkan bagaimana cara membahas soal-soal HOTS bernalar tinggi gitu ya. Jadi kita pokoknya intinya siap-siap aja Bu gitu ya. Nanti soalnya seperti apa dan anak-anak kita biasakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu dengan cepat gitu ya. Gitu. Jadi kan memang dibutuhkan pemikiran cepat, penalaran cepat agar dapat bisa menyelesaikan permasalahan atau soal-soal itu. Jadi intinya kalau masalahnya nanti soal seperti apa, SMA, SMK saja belum ada simulasi berapa soalnya gitu ya. Jadi kita masih mengambang nih soalnya berapa. Kalau ANBK kan jelas berapa soal gitu ya, berapa pernyataan gitu. Kalau ANBK jelas seperti itu. Jadi kalau untuk yang TKA ini kita belum jelas Bu, karena kan terus terang aja tadi soalnya kan ada gabungan. Ada soal dari nasional, ada juga soal dari provinsi. Berapa persen soal provinsi, berapa persen soal nasional saja kita belum tahu. Apakah nanti pembagiannya adalah 50% dari soal pemerintah daerah, 50% dari soal pusat, itu juga kita belum tahu tuh persentasenya berapa dari soal-soal yang kita buat. Saya berharap sih nanti soalnya 80-80, 80-nya dari daerah, artinya kan soal-soal itu kan membuat guru-guru kita. Ya, guru kita dengan melihat CP dan ATP kita masing-masing gitu kan gitu.
Lalu kalau untuk yang dari pusatnya minimal maksimal 20% aja gitu kan. Jadi lebih aman gitu ya gitu. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu kita tunggu regulasinya. Nanti Bapak Ibu yang di bulan September terpilih sebagai koordinator pembuat soal, ya mungkin nanti bisa ngasih contekan lah ke kita gitu. Gimana soalnya gitu ya. Kisi-kisi seperti apa gitu. Saya rasa seperti itu, Bu Isneni gitu ya. Gitu. Jadi kalau masalah Baik. anak-anak nanti siap apa enggak ya kita siapkan dari sekarang anak-anak kita untuk bisa berperan di situ gitu Wisna ini. Sudah Cukup cukup Ibu Bu Sil, Isna ini ya. ya. Mudah-mudahan jelas Bu ya. Selanjutnya Pak Yadi, silakan Pak Yadi. Iya, mikrofonnya diaktifkan dulu Pak. Silakan Pak Yadi. Gimana caranya? Android Office Begin Spiko. Baik, terima kasih Pak Indra. Bagas. Sudah kedengaran suara saya ya Pak? Sudah Pak. Lah, baik. Perkenalkan saya dari SMA Pusaka Pak. Ya. Pak. Terkait dengan TKA ya Pak, kalau ANBK kita sudah setiap tahun melaksanakan dan terkait TKA lah inilah yang menurut saya barang baru yang baru akan kita laksanakan di tahun 2026 nanti. 2025 ya, sorry. Di bulan November ya. Oke. Tadi sudah dipaparkan terkait dengan TKA bahwa TKA tidak wajib semua anak. TKA akan dijadikan seleksi untuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi. Kalau kita di SMA disebutnya yang eligible gitu ya Pak. Namun ada informasi juga bahwa TKA bukan satu-satunya sebagai salah satu penentu anak menjadi masuk ke eligible, namun tetap ada pendampingan daripada nilai rapot. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah hal teknis di dalam pelaksanaan TKA. Karena TKA ini tadi disampaikan bahwa pelaksanaannya adalah online atau berbasis komputer, yang dimana ada server dan seterusnya. Tentu kayaknya sepertinya baik SMA maupun SMK ini bersamaan waktunya ya Pak, kira-kira di bulan November itu ya. Bersamaan kira-kira ya Pak. Boleh dijawab dulu Pak? Siap. Ya, betul Pak. Jadi untuk SMA dan SMK itu berbarengan pelaksanaannya. Ya, namun memang itu akan ada gelombang ya Pak, jadwal-jadwalnya nanti akan ada gelombang pelaksanaannya. Jadi sekolah bisa melakukan gelombang anak-anak tersebut ikut 2 hari ya. Kalau untuk SMA kan 2 hari ya Pak pelaksanaannya. Jadi satu anak akan 2 hari itu. Jadi silakan nanti Bapak tentukan saja. Karena aplikasi digunakan sama Pak dengan ANBK. Jadi aplikasi digunakan sama persis dengan ANBK. Jadi silakan nanti Bapak sekolah bisa melakukan pendataan terhadap persiapan TKA-nya anak-anak nanti Pak. Baik, mungkin beberapa sekolah ada yang memiliki unit SMA dan SMK, termasuk SMA Pusaka ada SMK. Namun keterbatasan ruang komputer, betul perangkat kami hanya ada 1 lokal untuk SMA, SMK ada beberapa lokal. Nah maksud saya ketika waktu pelaksanaannya tidak berbarengan antara SMA dan SMK, kita saling mengisi. Ketika SMK kurang labnya, bisa minjam dengan lab SMA. Ketika SMA kurang labnya, bisa minjam dengan lab SMK. Sehingga kami bisa 4 ruang lab komputer itu bisa digunakan dalam 1 hari, berarti cukup untuk 2 sesi. Karena jumlah siswa kami kelas 12 kan cukup lumayan, Pak ya. Nah, sehingga ketika berbarengan waktunya dengan SMK, otomatis kami hanya bisa menggunakan 1 lab dengan jumlah 40, sementara jumlah siswa kami di atas 200 kelas 12-nya. Nah, ini
ini yang tentunya tantangan buat kami bagaimana mencarikan solusi untuk itu. Nah, yang kedua terkait dengan teknis pelaksanaan kembali, yaitu tadi pengawas silang. Dibahas juga bahwa ada pengawas silang ya antar sekolah gitu bersilangan dan akan diawasi oleh pengawas apa dari bahasanya ya Iya. pengawas lah gitu ya. Nah, ini informasi kepada Bapak Ibu SMA ataupun SMK swasta, artinya bahwa kita harus mempersiapkan semua itu hal-hal yang pastinya adalah tentang pembiayaan. Karena kayaknya rasanya tidak mungkin untuk sekolah swasta jika kita mengirimkan pengawas keluar tanpa ada diberikan transport ya. Nah, artinya ini adalah mini UN, ujian nasional menurut saya, karena pengawas silang kita harus memberikan pelayanan kepada pengawas juga, baik itu konsumsi dan sebagainya. Nah, ini ada bagusnya hari ini kita bertatap muka di Zoom ini untuk mengetahui semua itu. Nah, sehingga kita sekolah bisa mempersiapkan hal-hal yang memang perlu kita siapkan. Bukan hanya perangkat saja ya, tetapi hal-hal masalah biaya juga. Kira-kira begitu Pak Indra. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait hal itu ya Pak, sarananya kita ada DKI di Jakarta itu sudah terkenal dengan resource sharing ya Pak. Resource sharing itu berbagi sumber daya, artinya kalau memang nanti akan didata oleh tim-tim teknis SMA atau SMK, kalau memang memungkinkan Pak di sekolah tersebut Bapak kurang gitu ya, Bapak kan bisa nanti kita bicarakan dengan tim, ada Bapak juga bisa kerjasama dengan SMP terdekat yang memiliki fasilitas yang cukup untuk pelaksanaan pelaksanaan TKA tersebut sehingga tidak menjadi kendala bagi anak-anak di sekolah gitu ya Pak ya. Artinya Jakarta ini kita sudah menggunakan namanya resource sharing Pak. Resource sharing itu teman-teman SMP yang komputer bermasalah bisa numpang di SMA SMK. Itu pun sama SMA SMK yang kekurangan perangkat juga bisa menumpang di sekolah SMP atau SD terdekat yang memang sudah memiliki perangkat yang cukup. Artinya, namun nanti ada MOU ya Pak. Jadi sekolah berkoordinasi dengan sekolah-sekolah terdekat yang memang memiliki fasilitas gitu ya. Lalu nanti di mediasi oleh dinas pendidikan atau suku dinas pendidikan terkait masalah MOU seperti apa. Lalu kesepakatannya seperti apa terkait masalah penggunaan perangkat tersebut gitu ya Pak. Jadi intinya insya Allah mudah-mudahan kalau Jakarta kita sudah dari tahun 2021 sejak ANBK pertama dimulai itu kita sudah menggunakan istilah resource sharing itu. Ya, jadi ada sekolah-sekolah yang kayak kemarin di Jakarta Selatan, Pak, sekolah kami sudah rehab total. Bagaimana Pak untuk ANBK-nya? Kami nggak punya ruang untuk ANBK atau TKA. Saya sampaikan untuk ANBK mungkin Bapak Ibu masih dapat mencari SMP terdekat atau SMA terdekat dan sekolah Bapak Ibu. Kita akan koordinasikan agar Bapak Ibu dapat melaksanakan ANBK dengan baik. Tidak perlu membawa perangkat, cukup bawa anaknya. Yang penting adalah ada pembicaraan antara kepala sekolah A dengan kepala sekolah B terkait peminjaman perangkatnya. Lalu nanti konsekuensi apa yang akan dimunculkan yaitu nanti tinggal MOU antara dua kepala sekolah tersebut, gitu ya. Terkait apakah terkait kebersihan dan lain-lain hanya itu saja. Itu pun MOU-nya antara kepala sekolah dengan kepala sekolah tujuan dengan kepala sekolah yang akan menumpang dimediasi oleh suku dinas pendidikan agar nanti ada yang secara normatif gitu ya Pak, secara normatif tidak berlebih-lebih segala macam, tapi itu sudah kita lakukan dan itu sudah berjalan, alhamdulillah tidak ada kendala Pak. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini pun ketika TKA ini dimulai, artinya nanti resource sharing itu dapat kita lakukan juga. Resource sharing itu kita dapat lakukan juga. Yang penting kita akan data dulu nih sekolah-sekolah mana yang memang perangkatnya sudah ready segala macam dari pas besok ANBK kan sudah ketahuan tuh Pak. SMP mana yang ANBK-nya menggunakan laptop punya perangkat sendiri gitu ya, bukan minjam sama anak, punya lab sendiri. Nah, itu kan dapat kita maksimalkan apalagi yang ada di sekolah negeri. Ya, apalagi perangkat-perangkat yang ada di sekolah negeri, lab-lab yang ada di sekolah negeri itu adalah lab pemerintah, alat-alat pemerintah yang dapat digunakan oleh seluruh peserta didik yang ada di Jakarta, tentunya dengan mekanisme yang benar sesuai dengan aturannya. Gitu Pak. Jadi mudah-mudahan kita data ya Pak terkait masalah pelaksanaan ini. Jadi mudah-mudahan bisa semuanya dapat berjalan dengan lancar dan Bapak juga secara mungkin sekarang sudah bisa mulai memprediksi kira-kira berapa banyak data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TKA ini. Dia Pak Yadi ya Pak ya. Iya, baik Pak Yadi. Terima kasih Pak Yadi. Lanjut, sisanya dua pertanyaan lagi aja ya Pak Indra ya.
biar nggak itu. Lanjut Ibu apa Pak Halimah? Ibu Halimah kali ya. Silakan Bu Halimah dari SD atau SMP atau SMA SMK. Silakan Bu, sudah dibuka unmute-nya. Gimana Bu Halimah? Silakan Bu Halimah. Diaktifkan dulu mikrofonnya Bu. Gambar audionya Bu, ada bacaan audio tuh samping pojok bawah. Sambil menunggu Bu Halimah mungkin Pak Yustanto dulu. Oh ya, silakan Pak Yus. Silakan Pak Yus, unmute Pak Yus. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Silakan Pak Pak Indra. Yus. Kali Pak Indra, saya kangen dengan ANBK, maka dikabulkan ada TKA. Artinya secara pelaksanaan sama ya Pak, mirip sama UN ya Pak ya. Ya, menarik ini Pak, menarik. Tapi tujuannya tadi kok tidak ada untuk menentukan kelulusan itu Pak? Apa dari sananya atau memang seperti apa itu Pak? Karena UN kan standarnya seperti itu ya Pak. Kemudian TKA mungkin standarnya lain. Perbedaannya saya lihat dari sisi tujuan ini Pak. Ini akannya perlu dipertimbangkan lagi nih bagaimana caranya biar kualitas pendidikan kita makin meningkat Pak. Itu. Pertama, yang kedua tadi mengenai teknis-teknis pengawas silang dan sebagainya, sama seperti Pak Yadi sama sih Pak, intinya harus ada pos TKA juga berarti Pak, yang digulirkan nanti oleh dinas, betul Pak ya? Kalau udah ada pos UN, berarti ada pos TKA ya Pak Indra ya. Terima kasih Pak Indra, itu aja Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Baik Pak Santo. Jadi sebenarnya bukan posnya sudah ada di Kepmen nomor 95/M tahun 2025 tentang pedoman pelaksanaan TKA. Itu sudah merujuk sebagai pos Pak. Ya, pedomannya itu jelas ya. Pedoman operasional. Jadi sudah di Kepmen kan Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu buka itu Kepmen nomor 95/M tahun 2025 tentang pedoman pelaksanaan TKA. Itu sudah cukup jelas. Terkait apakah kenapa TKA tidak dibuat kelulusan, yang saya sampaikan Bapak Ibu, di UN saja terakhir itu UN dijadikan kelulusan itu sudah tahun berapa tuh? Lalu dirubah oleh Pak Menteri saat itu Pak Anies Baswedan bahwa ujian nasional bukan sebagai penentu kelulusan, ya bukan sebagai penentu kelulusan. Nilai UN tidak sebagai penentu kelulusan, tapi ikut UN adalah penentu kelulusan. Itu berubah-berubah tuh Pak. Nah sekarang juga sama. Kan kita sekarang kembali ke 8 standar ya Pak, 8 standar SMP kan kita berlakukan kembali nih. Ya, di kurikulum ini di Permendikbud nomor 13 kemarin sudah rilis kembali terkait Permendikbud terkait standar isi dan standar proses. Namun dari 8 standar itu Pak, sampai dengan hari ini kami juga belum mendengar perubahan terkait standar penilaian gitu ya. Apakah standar penilaian dirubah atau tidak gitu ya. Karena kan jelas kalau memang standar penilaian dirubah berarti masalah UN, TKA dan lain-lain itu masuk ke situ Pak. Dari yang dirubah kemarin itu adalah terkait standar proses dan standar isi, itu yang berubah itu ya Pak. Dari standar penilaian kemarin juga pihak kementerian katanya belum ada omong-omongan mau mengubah standar penilaiannya dari 8 standar itu ya. Kita tunggu saja Pak kalau memang standar penilaiannya dirubah gitu ya. Ya Pak Ustadz, ya Pak Ustadz. Iya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Iya, kita tunggu saja berarti hasilnya Pak. Oke. Iya. Siap, gitu Pak Yanto ya. Baik, terima kasih Pak Yanto. Bu Halimah udah bisa aktifkan mikrofonnya, Bu Halimah. Silakan. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak. Izin bertanya untuk ANBK, jika ada siswa yang keluar dan siswa baru, bagaimana Pak prosedurnya? Karena di web bio-nya itu sudah ada nama siswa yang keluarnya. Seperti itu Pak. Untuk jenjang Untuk jenjang paket A, pakai PKBM. Pak, kan saat ini yang mau ANBK duluan paket apa SMA paket C ya Pak, Bu? Paket A Pak, ANBK, PKBM Iya. paket A. Iya, kan yang mau duluan kan paket C dulu. ANBK Tapi hari Senin kan ada simulasi ya Pak ya? simulasi nggak pakai daftar nama anak itu Bu, masih dummy. Oh gitu. Iya, kami nggak menggunakan data yang dari BOHN, tidak ya. Jadi untuk yang simulasi itu dan datanya data masih dummy, itu bukan data peserta sebenarnya. Bapak Ibu disampaikan untuk jenjang SMA dan SMK tahun ini memang tidak ada proses DNS DNT ya. Pak, anak saya sudah keluar. Kenapa? Karena sudah prosesnya nanti di BOHN Bapak Ibu nanti ada namanya proses finalisasi. Tolong dicek itu. Pak, ternyata anak saya sudah keluar. Tolong ketika difinalisasi, Bapak Ibu silakan di-uncheck saja. Kan yang kalau pesertanya sudah di checklist, berarti dia akan ikut AN. Ternyata dari 45 anak dan 50 peserta cadangan itu, ternyata sudah tersampling. Ternyata dari sampling tersebut, anaknya ada yang sudah keluar, mutasi. Kenapa? Karena data itu digunakan semester 2 kemarin, dapur semester kemarin. Di semester 2 dan semester 1 ini anaknya sudah keluar, maka silakan di-unchecklist. Nah, loh Pak, nanti pesertanya kurang dong dari 45. Ya sudah biarkan saja, nggak masalah. Pak, nanti persentasenya kurang dong. Tidak. Yang dihitung adalah jumlah sampling saat itu. Jadi ternyata Pak, jumlah peserta didik kami cuma 20 orang. Ya 100%-nya 20 orang itu. Pak, jumlah sampling kami cuma 5 orang. Ya cuma 5 orang itu 100%-nya. Gitu. Ya, itu. Jadi sesuai dengan peserta sampling yang terdaftar. Bukan dari total harus 45, tidak. Bukan harus 35 atau 30 orang, tidak. Tapi berdasarkan jumlah sampling yang terdaftar. Pak, jumlah murid saya cuma 18 orang, ya 18 orang itu 100%. Nah, di 18 orang itu ternyata ada yang nggak hadir, itu yang membuat presentasinya tidak 100%. Gitu. Pak, dari 18 orang ini ternyata 2 orang sudah keluar. Jadi unchecklist di finalisasi. Sehingga anak tersebut tidak ikut ANBK. Pak, lupa di finalisasinya tidak di unchecklist. Terdaftar di website ANBK. Ya sudah konfirmasi. Siswa sudah mutasi, dikonfirmasi di web ANBK. Sehingga yang dihitung di 18 anak itu hanya 16 anak yang ikut ANBK. Itulah yang menjadi sampling utama. Gitu. Jadi ada konfirmasi kok, tenang aja. Udah keluar anaknya atau anaknya belum masuk, ya nggak apa-apa Pak, anak saya belum masuk di ANBK. Ya nggak masalah, nggak apa-apa, biarkan saja. Hanya yang terdaftar sampling yang ikut ANBK. Gitu. Jadi itu nggak usah masakan. Ya, aman Bapak Ibu, termasuk yang SMA dan SMK yang sudah proses samplingnya sebentar lagi sudah finalisasi nih. Ya, tolong dicek kembali kalau memang ada anak yang memang sudah keluar atau mutasi dan lain-lain itu tolong di finalisasinya nanti ada menu finalisasi. Ketika menu finalisasi di unchecklist anak yang sudah keluar itu sehingga dia tidak ikut tergabung dalam sampling ANBK-nya. Gitu ya, Bu Halimah ya. Gitu. Aman ya. Masih SD masih paket A masih aman. Masih pakai dummy dulu untuk minggu Iya, seleksi yang pertama ya. Siap. Oke, saya rasa sudah selesai semua, sudah paham semua ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita Zoom ini ada manfaatnya, ada faedahnya. Kita bisa start dari awal untuk pelaksanaan TKA. Siswanya dipersiapkan untuk satuan pendidikannya, sarana prasarananya juga harap disiapkan. Oke, untuk closing statement mungkin dari Bu Sinta. Ada Bu Sinta, sebelum kita tutup, perwakilan dari Sudin, Bu Sinta. Mungkin lagi pada banyak aktivitas ya, ini lagi barengan semua aktivitas. Bapak Ibu, kita tutup aja acara ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada, oh ya Pak Indra, untuk itu udah di-share belum ya PPT-nya? PPT-nya saya share ke Putri ya. Oh baik, siap. Biar nanti di grup kepala sekolah aja ya di-share-nya ya. Iya, siap. Ya baik Pak Indra, terima kasih. Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, jika ada kekurangan. Marilah sama-sama kita membaca hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk narasumber, kepala sekolah, para kasih staf, dari pihak Sudin juga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki, terima kasih Ibu Bapak, mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Mbak Neni, makasih banyak. Oh iya, terima kasih dari SMP 103 untuk Zoom-nya. Iya, beda wilayah. Terima kasih, Pak. Ya izin Bang Rifki ya. Ya, terima kasih, Pak Indra. Sip ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.